Masya Allah. Bagaimana karakter guru yang baik? Manusia itu akhlaknya kualitatif, ya, bertingkat sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dia miliki. Dan kita belajar dari seorang guru itu tidak hanya ilmu dalam bentuk wawasan, tapi kita juga belajar dari sisi yang lain. Makanya untuk bisa menilai guru yang baik ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah malakatul ilmiyah, kemampuan ilmiahnya. Karena jelas orang yang dia tidak berilmu, orang awam, kalau saya boleh menggunakan bahasa yang lebih kasar, ya orang bodoh. Ngapain kita belajar kepada orang bodoh? Wong dia nggak ngerti. Sehingga orang yang bodoh tidak bisa diambil ilmunya. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Ini standar masa silam yang nggak bisa ditawar. Sehingga orang kalau nggak jujur, dia tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang amanah dalam mengemban ilmu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah ilmu yang menyimpang dari apa yang dia pelajari. Bukunya ngomong A, dia nyampaikan minus A. Mungkin saja itu terjadi di masyarakat. Dan bahkan kadang dia sengaja menyembunyikan buku itu, ojo sampai ketok. Sehingga dia nyampaikan dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini, dalam mazhab Imam Syafi'i kayak gini. Padahal nggak pernah ada itu di buku Syafi'iyah. Menurut para ulama kayak gini, bukunya mana? Nggak pernah ada. Itu ada di Sahih Bukhari, buktikan, nggak ada. Dia nggak amanah orangnya. Dan itu ada banyak orang yang tipe seperti itu. Di masa silam, Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan kabar bahwa fulan itu punya sebuah hadis. Akhirnya beliau berangkat menuju fulan untuk mendapatkan hadisnya fulan. Sebelum beliau mengambil hadis dari fulan, beliau perhatikan dulu kira-kira fulan ini amanah ataukah tidak. Akhirnya beliau lihat dari jauh. Orang ini kemudian manggil ontanya dengan cara apa, Pak? Menggunakan ember kosong. Embernya digebyok-gebyokan kayak gini. Dikirone oleh onta mau dikasih makan. Ontanya datang, begitu datang mendekat tangkap. Nah, kamu sekarang berhasil saya tangkap. Imam Bukhari memperhatikan itu. Loh, onta saja dihapusi apalagi menungso. Tinggal. Sehingga dia nggak jadi belajar kepada orang ini. Gara-gara dia ngapusi, dia bicui onto. Padahal lu ngapusi binatang, Pak. Maka kalau ada orang yang dia tidak punya karakter ilmiah, sering bohong, kadang nge-share yang tidak ilmiah, dia share, sering dusta. Orang kayak gini ngapain diambil ilmunya? Wong sudah jelas-jelas dia sering dusta. Dia pasti dia akan berdusta ketika menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu amanah. Dan harus disampaikan persis sebagaimana yang dia baca. Yang ketiga adalah dalam masalah bermuamalah. Memang kadang ada orang yang dia berilmu, dia jujur, gak nambah-nambahi, tapi sayang muamalahnya kurang bagus. Nah, ini bisa mempengaruhi kredibilitas seorang guru. Para ulama mengatakan ketika mereka membahas sejarahnya Imam Ahmad, dari 5.000 yang hadir dalam forumnya Imam Ahmad, yang nyatat itu cuma 500, 10%. Yang nyatat hadis, dan itu yang serius belajar. Yang 4.500 itu penggembira kajian. Kan banyak ya penggembira kajian ya. Ini yang serius nyatat kan bareng cuma sedikit. Yang sisanya mungkin penggembira. Yang penting teko Mas ngono rame-rame seneng anake melu dolanan. Dan banyak di antara kita yang kajian itu sifatnya hanya daripada neng pantai bosen, neng gunung bosen, piknik bondone oke, kajian gratis. Sehingga dia datang bersama keluarga, muga-muga entuk ilmu. Tapi secara maksimal dia belajar belum. Sehingga dia tidak persiapan maksimal. Dulu di zaman Imam Ahmad banyak yang kayak gitu. Dari 5.000, yang 500 nyatet, 4.500 hanya ingin melihat seperti apa akhlaknya Imam Ahmad. Dan kadang orang bisa berubah kepribadiannya karena ketularan akhlak gurunya.
melihat bagaimana sopan santunnya, melihat bagaimana cara beliau dalam bermuamalah dengan orang lain dan seterusnya. Meskipun bagian akhir ini kadang ada yang ditoleransi. Contohnya adalah masalah ketegasan. Ada sebagian ustadz yang dia itu kasar, keras, salah titik sempar gitu ya. Pokoknya kalau ada yang nggak bener langsung diseneni ning ngarepe wong akeh. Nah, ada sebagian ulama yang menyarankan as-sabru ala jafa'il asatidah, sabar terhadap kondisi nggak nyaman yang disampaikan oleh para guru. Kadang gurunya marah, kadang gurunya nesu, sudah disabari saja. Barangkali namanya manusia kan kadang emosi, kadang tidak. Meskipun itu juga bagian dari akhlak. Baik, ada sebuah cerita. Diceritakan nggak? Itu nggak jadi. Insya Allah. Beliau ini buta, ya. Sang guru ini buta, dan beliau itu suka meludah ketika sedang menyampaikan ceramah. Ya, alasannya apa kita tidak tahu ya. Kan kadang ada orang yang ludahnya itu terus keluar saat dia bicara. Dan selalu ketika meludah itu ke arah kiri. Selalu ke arah kiri. Ketika forum kajian sedang berlangsung penuh dengan murid, ada orang yang baru masuk. Dia itu peserta baru, gak ngerti situasi. Akhirnya dia lihat kanan kiri, Masya Allah penuh dengan orang, tapi di sebelah kiri kosong. Maju dia, langsung duduk di sebelah kiri. Orang harus ngandani. Kemudian setelah sang guru menyampaikan ceramah, haddatsana fulan fulan, ya, ceramahnya dulu kan majelis tahdits, ya, majelis penyampaian hadis. Di tengah-tengahnya jurus. Tapi dia sabar, menengai. Lagi jurus lagi. Jelas. Selesai kajian teles kabeh. Masya Allah. Kita mungkin kalau tidak sabar Pak, gurunya dikaplok kan gitu ya. Tapi murid ini karena dia nggak ngerti situasi, dia sabar sampai selesai. Ya namanya ludah ya mambu Pak, ya didusi gitu aja. Dan masih banyak kondisi yang lainnya jemaah. Intinya begini, pada saat kita memilih guru, kita harus meyakini bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Bukan malah dijadikan pembela. Ya Allah, aku dulu pengikutnya si A, selamatkan aku ya Allah. Kowe sapa? Justru malah kita akan ditanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Karena beliau tahu Imam Malik ini orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Nah seperti itu pula jamaah. Jangan kita punya anggapan begini, wes mas, urusan agama itu gampang. Pokoknya kowe melu wae, sapa wae melu monggo. Engko nek bener oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Kok enak. Nah sing soro kiyaine gitu, Pak. Wong kiyaine nanggung salah kabeh kan gitu. Nek bener jamaah oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Nek ngono aja dadi kiai, Pak. Ayo. Nek bener mereka bisa ikut menikmati jamaahnya, kalau salah dia yang nanggung resiko. Ngapain jadi kiai? Lebih baik jadi orang awam. Dan itu prinsip yang salah, prinsip yang menyimpang. Karena ketika kita mengambil guru, ini juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam.